Pemirsa, Bapak Ibu hadirin masih bersama kami dalam acara Hari Puncak Creative Infrastructure Financing 2022 yang tentunya didukung oleh para sponsor untuk acara hari ini, PT Moya Indonesia, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, PT Berantas Abipraya, PT Hutama Karya, PT Jasa Marga, PT Adikarya Persero Tbk, PT Sarana Multigria Finansial Persero, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero, PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk, PT Berantas Energi, PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk, PT Waskita Karya Persero Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur Persero. Dan tentunya kita masuk ke acara berikutnya, yaitu adalah launching Sistem Informasi Proyek KPBU atas prakarsa Badan Usaha Siprabu dan juga Sistem Informasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU atau Sipadu. Kami persilahkan kepada Bapak Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadi Mulyono untuk melaunching Siprabu dan Sipadu. Kami juga undang kepada staf ahli Kementerian Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, Teknologi Informasi, Bapak Sudarto, untuk bersama-sama dengan Bapak Basuki membuka gembok yang ada di layar. Saya akan memandu. 3, 2, 1.
Sistem Informasi Proyek KPBU atas prakarsa Badan Usaha atau SIPRABU dan juga Sistem Informasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU SIPADU. Badan Usaha merupakan sebuah inovasi dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. SIPRABU memudahkan setiap badan usaha melakukan pengusulan proyek KPBU secara transparan dan kredibel. Layanan SIPRABU dapat diakses dengan mengetik siprabu.pu.go.id pada kolom pencarian browser Anda. Untuk mengusulkan proyek KPBU, badan usaha melakukan pendaftaran lebih dahulu dengan mengklik menu daftar. Pada halaman pendaftaran, Anda diwajibkan mengisi informasi yang dibutuhkan, mulai dari nama perusahaan, alamat email, hingga identitas yang digunakan. Setelah pendaftaran berhasil, badan usaha masuk melalui menu dashboard untuk memilih sektor yang akan diusulkan. Dalam uji coba ini, kita gunakan sektor jalan tol. Selanjutnya, Anda diarahkan untuk memulai tahapan pengajuan proses prakarsa. Silakan klik menu usulan prakarsa, kemudian klik buat usulan baru. Sebelum melanjutkan, sistem akan mengkonfirmasi apakah Anda sudah menyampaikan beberapa syarat sesuai Permen PUPR nomor 23 tahun 2021. Jika sudah, Anda akan diarahkan untuk mengisi data usulan prakarsa proyek. Berikutnya, Anda wajib mengisi kembali informasi nama badan usaha dan kontak atau PIC badan usaha Anda. Jika semua sudah lengkap terisi, silakan melanjutkan dengan mengklik tombol submit yang berada di pojok kanan bawah. Apabila usulan prakarsa proyek Anda berhasil, maka informasi tersebut akan tampil pada daftar usulan prakarsa proyek KPBU. Silakan mengunduh buku panduan SIPRABU melalui link berikut ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin, sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa. SIPADU, Sistem Informasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha KPBU Bidang PUPR, merupakan bentuk inovasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU Bidang PUPR serta meningkatkan kualitas pengadaan. SIPADU dikembangkan dengan mengacu kepada Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015 dan Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018. Layanan SIPADU dalam pelaksanaan KPBU merupakan bagian dari tahap transaksi KPBU, khususnya tahap prakualifikasi dan tahap pemilihan badan usaha. Layanan SIPADU dapat diakses melalui situs pembiayaan.pu.go.id/sipadu pada kolom pencarian browser Anda. SIPADU juga dilengkapi dengan alur pengadaan BUP KPBU dan juga pipeline proyek KPBU bidang PUPR pada slider banner yang telah tersedia. Berminat untuk berpartisipasi pada pengadaan badan usaha pelaksana proyek KPBU bidang PUPR? Siapkan persyaratan dan mulai daftar dengan scan barcode di sini. Baik Bapak Ibu, sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk acara soft launching kita pada pagi hari ini. Dan sekali lagi sebagai informasi untuk Sistem Informasi Proyek KPBU atas prakarsa Badan Usaha atau SIPRABU. Ini bertujuan untuk mendorong transparansi pelayanan publik serta memastikan proyek KPBU yang kredibel dan juga transparan. Dan untuk SIPADU sendiri juga berupaya untuk mendorong transparansi layanan publik dalam hal pengadaan badan usaha pelaksana proyek KPBU. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa tentunya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Menteri tadi sudah melaunching untuk SIPRABU dan juga SIPADU. Dan berikutnya Bapak Ibu dan pemirsa CNBC Indonesia, mari kita saksikan langsung untuk penyampaian ataupun juga kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Basuki Hadi Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning. Excellency Mr. Andi Noya. Ada yang belum kenal Pak Andi Noya? Bapak Wali Kota Tangerang, Pak Arief,
Yang kami hormati Bapak Staf Ahli Menteri Keuangan, Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi, Kementerian Keuangan, Country Director of the Bank Export Import Korea, Ceksim, Senior Housing Specialist World Bank, Vice President CRCC, International Investment Company Limited, Bapak Direktur Utama MOYA Indonesia, Bapak Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara, yang Bapak Direktur, Bapak Direktur Utama State Owned Company yang hadir pada hari ini, Ketua Umum Asosiasi Jalan Tol Indonesia ATI, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama izinkan saya mengiringi Bapak sekalian memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya mencurahkan karunia-Nya pada kita semua. Bapak sekalian, saya ucapkan terima kasih pada generasi muda Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan yang telah menginisiasi kreatif untuk mengajak kita dalam mempercepat pembangunan infrastruktur melalui penguatan financing, karena memang kalau semua pembangunan infrastruktur hanya diharapkan dari APBN, pasti kita akan terlambat. Untuk itu kreatif ini mengajak kita semua, menyadarkan kita semua, mengajari kita semua, mendiskusikan kreatif financing untuk pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Bapak sekalian yang saya hormati, banyak sekali skema-skema pembiayaan kreatif untuk infrastruktur ini. Saya kira dan nanti Bapak Staf Ahli Menteri Keuangan akan menjelaskan itu secara detail, dan pelakunya di sini ada Pak Wali Kota dan Bapak investor dan calon investor lainnya yang akan memanfaatkan fasilitas kreatif ini. Saya berharap ini kita selalu diskusi banyak sekali skema-skema yang terus berkembang, terus digali, terutama dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk bisa mendorong, mengisi celah-celah kekurangan pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur, terutama untuk percepatannya. Kalau yang sudah biasa dengan availability payment, saya kira itu juga bisa dilakukan, dan itu, namun masih banyak lagi alternatif-alternatif lain yang lebih menarik, yang bisa lebih menarik bagi para investor. Saya bukan ahli financing, sebetulnya saya ingin mendengarkan betul, karena ini belajar, terutama untuk anak-anak muda kita, ya, simpen dulu itu handphonenya, dengarkan ini, paling nggak lama ini, ya, jangan main handphone lagi. Ini kalau saya masih di sini, saya duduk di depan, di atas, simpen semua. Oke, kalau mau main HP keluar dari ruangan ini. Oke, serius sebentar 2 jam belajar untuk financing ini. Ini ke depan pembangunan infrastruktur pasti tidak hanya bisa diharapkan dari APBN. Pasti kita harus melibatkan investasi. Bahkan nanti di IKN, di Ibu Kota Negara Nusantara, APBN hanya sekitar 20-30%. Yang lainnya dari investasi baik KPBU maupun investasi murni. Untuk itu anak-anak muda PU yang akan membawa PU ke depan ini harus tahu betul financing. Jangan seperti saya. Ya, saya ini generasi yang dulu dengan APBN terus. Nah, ini yang sekarang ini dengan kreatif ini, anak-anak muda ke depan
pasti mereka ini sudah main saham, yang saya kan nggak ngerti saham, ya kan? Ya, pasti ada yang main-main dengan saham, dengan financing untuk infrastruktur. Infrastruktur ini is a must, ya. Ke depan kreatif ini is a must untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi generasi muda Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan di bawah kepemimpinan Pak Direktur Jenderalnya, Pak Heri Teset, untuk terus nguri-nguri, memelihara, memperkaya skema-skema pembiayaan yang bisa diterapkan. Jangan takut, ya. Jangan takut salah. Yang saya takutkan pakai uangnya. Tapi kalau sistemnya, coba. Jangan takut salah. Semua harus dicoba, jangan hanya teori. Oke? Kita harus berani mencoba hal-hal yang baru dengan niat yang baik. Mudah-mudahan majelis yang baik ini dengan niat yang baik ini mendapat barokah fid dini fid dunya wal akhirah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Saya mohon maaf nggak bisa terus di sini karena ada acara penerimaan DIPA tahun 2023 jam 10 ini di Istana. Terima kasih Pak Wali Kota, Pak Staf Ahli, Excellency Pak Andi Noya yang nanti akan membawakan acara ini pasti dengan lebih semangat. Beliau ini kan tahu sendirilah Bapak-Bapak, ya kan. Saya kira itu yang kami bisa sampaikan. Lagi terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Basuki kami mohon untuk tetap di atas panggung, Bapak. Kami mohon Bapak, terima kasih. Karena selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penandatanganan Corporation Framework Agreement on the Variable Capital Company for Infrastructure Investment Project in Indonesia with CRCC International Investment. Untuk itu kami undang kepada Bapak Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan, Bapak Heri Trisaputra Zuna. Dan juga kami undang kepada Vice President CRCC International Investment, Mr. Wang Yulong. Dan untuk prosesi penandatanganan Cooperation Framework Agreement, ini akan disaksikan langsung oleh Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono dan juga staf ahli Kementerian Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, Teknologi Informasi Bapak Sudarso. Menyaksikan ini, supaya nanti bisa menyampaikan ini pada publik. Baik, kami undang juga kepada moderator kita, Bang Andi F. Noya, sudah bergabung di sini. Kami persilakan untuk prosesi tanda tangan dan mungkin diabadikan juga oleh rekan-rekan. Baik, itu dia tadi penandatanganan Cooperation Framework Agreement on the Variable Capital Company for Infrastructure Investment Project in Indonesia dengan CRCC. Sekali lagi kami mohon kepada Bapak Basuki untuk tetap di atas panggung. Mohon maaf sekali Bapak, karena berikutnya kita akan menyaksikan penyerahan piagam kepada IKAPI dan juga Gojek, sekaligus penyerahan simbolis kepada MBR Informal, penerima bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan BP2BT. Untuk itu kami undang sekali lagi, sudah ada di atas panggung moderator kita, Bang Andi F. Noya.
Dan untuk prosesi penyerahan piagam akan diserahkan langsung oleh Bapak Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono serta Direktur Konsumer PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Bapak Hirwandi Gafar. Kami persilahkan kepada Bapak Menteri untuk bisa memberikan piagamnya ke perwakilan dari Gojek. Baik, dan berikutnya plakat akan diserahkan kepada Baiklah, dan berikutnya piagam akan diserahkan kepada IKAPI. Kita berikan apresiasi yang luar biasa Bapak Ibu hadirin. Baik, mungkin bisa sambil diabadikan untuk momen ini. Sebelum berikutnya kita akan foto bersama sejenak. Baik, kepada Bapak Menteri, kami persilakan untuk berada di tengah. Oke, kita akan foto bersama, saya akan pimpin. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi apresiasi yang luar biasa tentunya kita telah menyaksikan penyerahan piagam yang diberikan oleh Bapak Menteri Basuki Hadi Mulyono beserta Direktur Konsumer PT Bank Tabungan Negara Bapak Hirwandi Gafar kepada IKAPI dan juga Gojek sekaligus penyerahan simbolis kepada MBR Informal penerima bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan atau BP2BT. Kami ucapkan terima kasih yang luar biasa tentunya kepada Bapak Basuki Hadi Mulyono dan juga kepada Bapak Hirwandi Gafar tadi sudah berpartisipasi dalam acara penyerahan piagam ini dan kami ucapkan terima kasih yang luar biasa juga kepada Bapak Basuki sekali lagi telah memberikan kata sambutan dan telah memberikan launching tadi untuk soft launching si Padu dan juga si Prabu. Kepada Bapak Basuki akan meninggalkan lokasi acara, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang luar biasa tentunya. Baiklah, pemirsa CNBC Indonesia dan juga Bapak Ibu hadirin yang hadir langsung dalam acara hari ini. Usai jeda kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.